Pertempuran antara militer Sudan dan pasukan pendukung cepat atau RSF masih berlangsung sampai saat ini. Pertempuran yang pecah pada Sabtu 15 April 2023 ini telah memakan ratusan korban jiwa. Konflik yang terjadi di Sudan sebenarnya telah terjadi jauh sebelum perang tahun 2023 ini. Sejak abad ke-16 sampai tahun 1954, berbagai negara dan bangsa bergantian menguasai Sudan. Hingga pada 1 Januari 1955, Sudan mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi status merdeka Sudan ini tidak menjadikan Sudan menjadi negara yang lebih baik. Pasalnya, berbagai konflik dan perang saudara terus berkecamuk di dalam Sudan. Ada sejumlah faktor yang melatar belakangi pertempuran dan konflik di Sudan ini. Selama setengah abad, Sudan telah dilanda dua perang saudara. Tepatnya sejak 1955 hingga 1972 dan 1983 hingga 2005. Sejak merdeka, Sudan telah mengalami 6 kudeta dan 10 upaya kudeta yang gagal. Pada Perang Saudara pertama yang berlangsung selama 17 tahun, wilayah selatan Sudan menuntut perwakilan dan otonomi regional lebih besar kepada utara Sudan. Akibatnya, 1,5 juta orang tewas dalam perang tersebut. Sementara, Perang Saudara kedua merupakan kelanjutan Perang Saudara pertama. Pada perang kali ini, pemerintah Sudan dan pasukan pembebasan rakyat Sudan bertikai selama 22 tahun. Pertempuran ini merupakan salah satu perang sipil terlama di dunia dan menewaskan setidaknya 2 juta orang. Di samping perang saudara, ada pula krisis di Darfur yang dimulai pada Februari 2003. Kala itu Gerakan Pembebasan Sudan atau SLM dan Gerakan Keadilan dan Kesejahteraan atau JIM menuding pemerintah Sudan melakukan penindasan pada masyarakat non-Arab. Kala itu Presiden Omar Bashir didakwa melakukan genosida atas keputusan pembersihan etnis. Dua jenderal pun bekerja sama melancarkan kudeta terhadap Bashir dan berhasil menggulingkannya pada 2019. Kala itu Jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang memimpin Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF berkoalisi dengan Letnan Jenderal Hamdan Dagalo, pemimpin pasukan reaksi cepat atau RSF. Kedua jenderal itu pun sempat menggulingkan Perdana Menteri Abdallah Hamdok pada September 2021. Usai berhasil melakukan kudeta, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan pun menjadi kepala militer negara dan presiden hasil kudeta negara itu. Sementara Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti pun menjadi wakilnya. Namun kong kali kong keduanya tak berlangsung lama dan dimulailah pertikaian antar dua jenderal pada Sabtu 15 April 2023. Pertikaian antara kedua jenderal itu bermula dari penolakan kelompok paramiliter RSF pimpinan Dagalo untuk melebur dengan militer Sudan. Peleburan 100.000 pasukan RSF ke tubuh militer disinyalir bagian dari transisi politik dan demokrasi di Sudan. Adanya ketidakpercayaan militer terhadap sipil dalam pengelolaan pemerintahan transisi yang tidak berjalan mulus juga dinilai jadi salah satu penyebab pertikaian antara RSF dan militer Sudan. Kedua belah pihak mengisyaratkan bahwa mereka tak mau bernegosiasi. Militer Burhan pun menyerukan pembubaran RSF dan melabeli kelompok Dagalo sebagai milisi pemberontak. Sebaliknya, Dagalo menyatakan untuk mengesampingkan negosiasi dan meminta Burhan untuk menyerah.
Kedua belah pihak pun saling berebut untuk menguasai situs-situs penting di ibu kota Khartoum. Di Nyala, ibu kota provinsi Darfur Selatan, kedua kelompok berjuang untuk menguasai bandara kota itu. Pertempuran juga menyebar ke wilayah timur Sudan, termasuk provinsi Kassala dan Al-Qadarif di perbatasan Ethiopia dan Eritrea. Kedua belah pihak sebenarnya sempat melakukan gencatan senjata dan negosiasi beberapa kali. Namun, keduanya pun gagal menaati kesepakatan dan pertikaian terus berlanjut hingga saat ini. Pertikaian antara kedua kelompok itu diprediksi bisa menjadi masalah besar untuk dunia. Karena kedua belah pihak memiliki puluhan ribu personel tempur, pendukung asing, kekayaan mineral, dan sumber daya lain. Pengamat menilai konflik ini bisa menjadi permainan multi-level dengan pelaku regional dan beberapa pelaku internasional. Para pelaku konflik tersebut diduga mengejar kepentingan pribadi, menggunakan uang, pasokan senjata, dan mungkin pasukan atau proksi sendiri. Konflik pun berpotensi memengaruhi kelima negara tetangga Sudan, yakni Libya, Chad, Republik Afrika Tengah, Eritrea, dan Sudan Selatan. Konflik Sudan diprediksi dapat memperburuk konflik internal negara-negara tersebut seperti kelompok pemberontakan. Tak hanya para negara tetangga, adanya konflik ini juga memengaruhi proyek yang ditanamkan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Rusia di Sudan. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi telah banyak terbantu oleh pasukan dukungan cepat atau RSF dalam perang melawan pemberontakan Houthi. Sementara Rusia telah lama berencana membangun pangkalan angkatan laut yang mampu menampung 300 pasukan dan 4 kapal di Port Sudan. Pangkalan laut ini penting bagi Rusia karena terletak di jalur perdagangan Laut Merah, jalur yang penting untuk pengiriman energi ke Eropa. Negara-negara Barat bisa saja menggunakan sanksi ekonomi untuk menekan kedua belah pihak. Namun sama seperti negara Afrika yang kaya sumber daya alam lainnya, kelompok bersenjata pun memperkaya diri melalui perdagangan gelap mineral langka dan SDA lainnya. Hingga kini Sudan terus dilanda oleh berbagai konflik dan peperangan yang terus berkecamuk. Perebutan kekuasaan selalu menjadi biang keladi dari setiap konflik. Warga sipil yang harus selalu menanggung akibatnya. Meski berbagai upaya negosiasi dan mediasi telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun karena adanya kepentingan internal dan eksternal, konflik di Sudan ini seolah-olah tak ada ujungnya. Meski terus gagal, namun berbagai pihak terus berupaya untuk melakukan negosiasi dan menjadi penengah antara militer Sudan dan RSF.